Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitri. Saya dari kelas 11 PBS2 dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Surabaya Kapasan. Saya di sini akan berkultum tentang sikap mukmin menghadapi musibah corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunia yang luas sehingga kita semua dapat bersama-sama di rumah masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan Darul Arqam SMK Muhammadiyah 1 Surabaya tahun ajaran 2019-2020 secara online atau melalui Google Classroom. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita sauri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, serta pengikutnya. Saya di sini akan berkultum tentang sikap mukmin terhadap musibah corona. Saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga sebagai virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadi virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina ini, kita telah menyebar 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Di seluruh dunia terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kasus wabah ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Apapun merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketahuitan seorang muslim akan menentukan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah. Takdir ini di sini
dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita semua. Hanya Allah saja yang menetapkan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahui ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya, hanya Allah sajalah yang mengetahui semuanya. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang menghadapi menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah syami'un 'alim. Yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non-alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lain pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus corona ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah, karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik. Dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlakukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah lalai akan tugasnya, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan, dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Dawud. Walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain, tanpa mengenal latar belakang suku, ras, maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu. Kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu secara bersama. Kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.